Untuk membuktikan manusia dan monyet tidak ada batasan reproduksi, kakakku sengaja menangkap monyet liar dari bukit belakang untuk dijadikan istri. Mereka selalu bersama di dalam rumah. Tapi kakakku tidak tahu kalau monyet itu sengaja tertangkap. Itu adalah monyet dengan bulu coklat kemerahan dan tubuh menggoda seperti wanita. Ibu melihatnya dan berkata pada kakakku dengan alis berkerut, "Apa kau tidak malu, membawa makhluk ini pulang untuk apa?" Kakakku dengan kesal mendorong monyet liar itu masuk ke dalam rumah, meninggalkan kami dengan satu kalimat, "Tidak punya istri itu baru memalukan." Sejak itu, aku tidak keluar rumah selama 3 hari. Awalnya, monyet liar itu masih melawan dan menjerit-jerit, tapi setelah dipukuli kakakku beberapa kali dengan kunci Inggris besi, monyet itu menjadi patuh dan diam. Ibu menatap kamar barat yang tertutup tirai dengan wajah cemas. Begini terus, tubuh Yao Zong tidak akan tahan. Melihat ibuku mengerutkan kening karena khawatir, aku memberanikan diri untuk memanggil kakakku makan. Tapi sebelum aku sampai di pintu, sebuah palu dilempar keluar dari jendela. "Sialan, pergi sana, jangan ganggu aku." Kebaikanku dibalas dengan makian. Aku merasa sangat sakit hati. Ibu memungut palu dengan wajah pucat. Bergumam, "Mana ada orang waras tidur dengan monyet liar?" Larut malam, aku dan ibuku tidur dengan pikiran masing-masing. Sekitar tengah malam, tiba-tiba terdengar suara meja dan kursi roboh dari kamar barat. Aku segera mengenakan pakaian dan bangun dari tempat tidur, lalu pergi ke kamar barat bersama ibu. Begitu melewati ambang pintu, bau menyengat membuatku muntah. Kulihat kakakku terbaring di tempat tidur dengan pakaian compang camping. Mulutnya berbusa dan matanya berputar putih, sepertinya sekarat. Dan monyet liar itu sudah tidak ada di dalam kamar. Ibu menangis panik. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sambil memasukkan tangannya ke dalam mulut kakakku. Takut dia menggigit lidahnya sendiri. Lalu dia berbalik padaku. "Siu Hong, cepat panggil Paman Liu dari desa timur." Aku mengangguk cemas, lalu berbalik dan mengambil senter untuk berlari keluar. Di pinggir jalan pedesaan, hanya ada sawah yang tandus, atau gundukan kuburan besar dan kecil. Terlihat sangat suram dan menyeramkan. Aku berlari dengan dada panas dan telapak tangan berkeringat. Tiba-tiba, aku mendengar suara burung tekukur. Dari hutan yang jauh, aku tiba-tiba berhenti, mengarahkan senter ke semak-semak duri di dekat situ. Tapi tidak ada apa-apa. Aku mengangkat kaki dan berlari beberapa langkah lagi. Di jalan pedesaan yang kosong, harusnya hanya ada langkah kakiku saja. Kenapa ada satu lagi? Aku mengamati lingkungan sekitar dengan waspada. Ke rumah terdekat yang lampunya menyala. Kira-kira masih puluhan langkah lagi. Dan suara di belakangku semakin mendekat. Tapi setiap kali aku menoleh, yang kulihat hanyalah rumput liar di jalan pedesaan yang bergoyang. Tidak ada apa-apa selain itu. Aku menggenggam senter erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Aku menunduk dan melihat bayanganku. Hanya ada bayangan hitam kecil dan kurus, berdiri tepat di belakangku, hampir menyatu denganku. Kulihat merinding. Aku meraih senter dan memukulkannya ke belakang. Saat itu juga, bayangan itu melompat dari belakangku, menjerit dengan suara melengking. Dengan bantuan cahaya bulan dan senter, aku akhirnya bisa melihat dengan jelas. Pemilik bayangan itu adalah monyet liar itu. Apa yang ingin dilakukannya? Monyet liar itu menatapku dengan mata oranye, mengertakkan gigi dengan ekspresi ganas. Mulutnya menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. "Milikku, itu milikku." Kakiku lemas dan aku merangkak ke depan sambil berteriak. Monyet liar itu duduk di atasku, mencakar punggungku seperti wanita gila. "Milikku, kembalikan padaku." Aku dipukulinya sampai pusing. Samar-samar aku seperti mendengar ibuku memanggilku. Saat aku membuka mata lagi, yang kulihat adalah wajah monyet liar itu. Aku berteriak dan melompat jauh. "Sialan, teriak apa kau? Kalau bukan karena istrimu, kau sudah mati di pinggir jalan dan dimakan serigala." Kakakku berkata sambil merangkul bahu monyet liar itu, dan mencium wajah monyet liar itu dengan mesra. Kata ibuku. Tidak lama setelah aku pergi tengah malam, kakakku terbangun dan terus menggumamkan kata istri. Katanya istrinya memberinya makanan, dan sekarang dia merasa jauh lebih muda. Melihat kakakku yang bangga, aku tidak bisa merasa senang. Ibuku datang dengan semangkuk sup ayam, berkata dengan gembira, "Hong Siu, istrimu benar-benar anugerah dari surga." Lihat itu apa? Aku mengikuti arah jari ibuku. Keranjang bambu di balik pintu penuh dengan piring giok. Sekilas terlihat bisa dijual dengan harga mahal. Mereka semua berpikir monyet liar itu yang menggendongku pulang saat aku pingsan di pinggir jalan. Monyet liar itu bahkan membiarkan kakakku menyentuh punggungnya, mendekat padaku dengan genit. Monyet liar itu semakin mirip wanita. Bukan hanya ekspresinya yang dibuat-buat, tapi bentuk tubuhnya juga semakin sempurna. Pinggangnya bergoyang saat berjalan. Aku mengepalkan tanganku sampai kukuku hampir patah. Melihat sikap ibuku, sepertinya dia menerimanya. Kakakku menepuk pinggang monyet liar itu dan menggodanya. Ibuku bahkan menyuruh mereka masuk kamar dengan ekspresi kesal. Setelah mereka keluar dari kamar timur dan menghilang dari pandangan, wajah ibuku menjadi muram. "Sebentar lagi aku akan ke rumah Paman Liu. Monyet liar ini aneh." Sambil berkata, dia mulai memakai kerudung. Dan dengan ekspresi serius, dia berpesan padaku untuk menutup jendela. "Sebelum aku kembali, jangan buka pintu untuk siapapun." Melihat dia akan mengunci pintu,
Aku buru-buru bertanya. Kenapa? Rasa takut yang mendalam terpancar di wajah ibuku. Dia melirik kamar barat yang ramai dan berbisik. Aku curiga monyet liar itu adalah monyet gunung hantu. Ada cerita yang beredar di desa. Monyet gunung hantu pandai menyamar sebagai wanita. Mereka suka keluar di malam hari, merayu orang yang lewat untuk bercinta dengannya. Setelah bercinta, orang yang lewat itu akan terpesona. Di matanya, kera gunung hantu itu secantik bidadari. Ia juga punya jurus memikat pria. Lalu orang yang lewat itu membawa kera gunung hantu pulang. Tapi dia tidak tahu kalau kera gunung hantu itu sangat pendendam. Mereka paling suka melihat perut manusia dibelah, mencabik-cabik ususnya dan mendengar jeritan manusia yang mengerikan, menyiksa orang sampai mati. Karena itu, ia paling suka memakan manusia, terutama wanita. Setelah memakan manusia, dalam 3 hari ia bisa berubah wujud, menjadi seperti orang yang dimakannya. Keberadaannya seperti kultivator jahat, hanya satu kera gunung hantu yang bisa berubah menjadi manusia dalam 100 tahun. Dan sekarang, yang sedang bermesraan dengan kakakku di rumahku, adalah kera gunung hantu. Teringat saat ia menempel erat di belakangku tengah malam. Taringnya hampir menyentuh kulit kepalaku. Jika aku terlambat menyadarinya, mungkin aku sudah mati di mulutnya. Setelah mendengar itu, aku terduduk di tempat tidur. Bahkan tak menyadari kakiku sudah mati rasa. Sebelum pergi, ibuku menutup rapat pintu dan jendela kamar timur, dan mengunci pintu kamar timur. Aku memaksa diri untuk tenang, menutup semua tirai jendela di kamar, bahkan menumpuk meja dan kursi di balik pintu, menutup semua tirai di kamar. Segala sesuatu di depanku diselimuti kegelapan. Di luar hanya terdengar suara angin sebelum badai datang, dan gemerisik dedaunan di hutan. Langit mendung, hujan akan turun. Aku meringkuk di balik selimut, mendengar tetesan air hujan sebesar biji kacang jatuh ke tanah. Hujan semakin deras, kilat menyambar langit, menerangi seluruh ruangan. Jantungku berdebar kencang. Napasku memburu. Sepertinya di tengah suara hujan ini, tiba-tiba terdengar langkah kaki basah menuju pintu kamar. Tok tok tok, pintu diketuk. Tapi mengingat jarak rumah Paman Liu, ibuku seharusnya belum sampai secepat ini. Suara ketukan pintu di tengah badai terdengar sangat jelas. Hong Xiu, buka pintunya untuk ibu. Tanganku yang memegang ujung selimut mulai gemetar tak terkendali. Suara di luar tidak berhenti meskipun aku tidak menjawab. Sebaliknya, ketukan pintu semakin cepat. Hong Xiu, ibu kedinginan kehujanan. Cepat bukakan pintu untuk ibu. Pintu kayu yang telah lama terpapar hujan dan angin. Bagian bawahnya lapuk dan rusak. Bersamaan dengan ketukan pintu, debu beterbangan dan gemerincing kunci terdengar. Tak tahan lama, kunci berkarat itu jatuh ke tanah. Aku cepat-cepat bersembunyi di lemari di samping tempat tidur. Bahkan hampir berhenti bernapas. Lalu pintu terbuka. Sebuah bayangan hitam ramping masuk ke dalam kamar. Hong Xiu, kau di mana? Biar ibu cari kau. Melalui celah pintu lemari, kulihat bayangan itu perlahan mendekat ke arahku. Bau busuk yang menyengat semakin mendekat. Aku hampir tidak bisa bernapas. Bu, dingin sekali. Kenapa kau tidak mengambilkan handuk untuk ibu? Kau kemana saja? Aku bersembunyi di dalam lemari, tidak berani bergerak. Otot kakiku menegang, telapak kakiku pegal. Lalu ia menyeringai jahat. Detik berikutnya, selimut tebal di tempat tidurku hancur berkeping-keping dan melayang di udara. Melihat ia gagal, ia menjerit frustrasi. Gadis sialan, kembalikan. Untuk sesaat, aku bahkan mengira kain di tangannya adalah perutku. Adegan berdarah itu membuatku menutup mata. Entah kapan, hujan di luar mulai reda. Saat aku memberanikan diri untuk membuka mata lagi, bayangan Gui Sanhou telah hilang. Hanya terdengar suara seorang pria di luar lemari. Siapa yang menyuruh Yao Zong membawa benda ini ke desa? Kau ingin membunuh kita semua? Ibu berkata dengan cemas. Paman Liu, kami tahu kami salah. Tolong, carikan jalan keluarnya. Yao Zong juga tidak sengaja. Dia akan berubah. Terdengar suara marah Paman Liu. Makhluk seperti Gui Sanhou hanya ada satu dalam 100 tahun yang bisa menggantikan manusia. Belum lagi persaingan di antara mereka. Tapi begitu ia masuk ke rumahmu, kau pikir ia akan melewatkan kesempatan emas ini? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu lemari. Aku melangkah keluar, mencoba menghentikan pertengkaran mereka. Bu, aku baik-baik saja, jangan. Sisa kata-kataku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa mengatakannya, karena tidak ada siapapun di dalam rumah. Suasana hening mencekam, dan Gui Sanhou berdiri di samping pintu lemari, menirukan suara. Menungguku membuka kedua sisi pintu lemari. Aku tertipu, pintu lemari berderit. Aku melompat ke depan dengan sigap. Cakar tajam Gui Sanhou mencengkeram celah ubin. Lidahnya yang merah tipis menjuntai ke dagunya. Mulutnya terbuka semakin lebar. Gigi-giginya yang putih rapat hendak menggigit kepalaku. Kakiku terlalu lemas untuk berdiri. Sesuatu yang hangat dan basah mengalir di antara kakiku. Aku menangis histeris dan merangkak ke pintu. Saat aku mengira ajalku sudah tiba, suara lantang dan keras terdengar di dalam rumah. Hong Xiu, cepat menghindar. Aku menunduk. Anak panah melesat. Gui Sanhou menjerit nyaring. Paman Liu membawa keranjang bambu pemburu di punggungnya. Ibuku yang terengah-engah mengikutinya dari belakang. Perut Gui Sanhou tertancap anak panah. Paman Liu adalah pemburu yang berpengalaman.
Dia telah mengoleskan racun pada anak panahnya. Gui Sanhou menatapku dengan penuh kebencian. Ia tidak bisa bangkit lagi. Sambil mengeluarkan jaring besar dari keranjangnya, Paman Liu bertanya, "Hari keberapa ini?" Ibu menghitung dengan jarinya. Dengan terbata-bata, ia berkata, "Hari keempat." Esensi pria dapat membantunya menelan manusia dan berubah bentuk setiap hari. "Ibu Yaozong, kau hampir membunuh orang," kata Paman Liu sambil menarik jaringnya. Monyet gunung hantu yang terbius parfum itu terkulai lemas di dalam. Sebenarnya, setelah monyet gunung hantu memakan manusia, dari dalam keluar, tubuhnya seperti tulang yang hancur. Dalam 3 hari, tulang dan ototnya akan terbentuk kembali, dagingnya menyatu, dan berubah menjadi wujud orang yang dimakannya. Tapi dengan esensi vital, ceritanya berbeda. Setelah memakan manusia, hanya dalam 1 hari ia bisa berubah wujud tanpa rasa sakit. Saat Paman Liu mengepalkan pisau kecilnya, siap untuk menghabisi monyet itu, terdengar suara rintihan kesakitan kakakku dari kamar barat. Sambil memegangi selangkangannya yang terus berdarah, ia tersandung-sandung dan jatuh di kaki Paman Liu. "Paman, jangan dulu, tunggu aku selesai bersenang-senang dulu." Ingus dan air matanya bercampur. "Aku kesakitan, aku ingin bersenang-senang sekarang." Ibuku sangat sedih. Ia duduk di lantai sambil menangis. "Ini semua salahku karena tidak mencarikan istri untuk Yaozong. Ia jadi menderita begini." Aku memegang lengannya, berusaha menariknya dari lantai. Tapi ibuku memukul pahanya. Tangisannya semakin keras. Monyet gunung hantu itu mulai menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Paman Liu terganggu oleh kedua tangisan itu. Alisnya berkerut. Ia menunjuk kakakku dengan marah dan memaki. "Dasar tak berguna, pikiranmu hanya dipenuhi oleh selangkanganmu itu. Kau akan mati kalau menyentuhnya lagi. Tahu tidak?" Kakakku meringkuk seperti udang. Kakinya berputar kesakitan. "Paman, kumohon, sekali saja. Terakhir kali, boleh tidak? Rasanya seperti ada semut yang merayap di bawah sini. Paman, tolong aku." Sambil mengatakan itu, ia menggigit jarinya seperti orang frustrasi. Melihat itu, ibuku segera maju untuk menghentikannya. Tapi Paman Liu menghalanginya. "Kasih ibu sepanjang masa, Bu Yaozong. Lihatlah anakmu yang kau besarkan, membawa masalah ke rumah. Aku tidak peduli lagi dengan ketidakbergunaannya ini." Setelah memaki, Paman Liu melempar jaringnya dan berbalik untuk pergi. Ibuku melihat monyet gunung hantu, lalu melihat kakakku yang hampir menggeliat kesakitan. Ia menggigit bibirnya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya yang basah, dan menatapku dengan penuh rasa bersalah. "Hong Xiu, menjauhlah dulu. Setelah kakakmu tidak kesakitan lagi, kita akan bunuh binatang ini, oke?" Paman Liu menghela nafas dengan putus asa. Ia menatapku dengan tatapan rumit, memberikan ujung jaring kepada ibuku, lalu pergi. "Pamanmu memang seperti itu. Ia tidak bisa menolak jika orang lain meminta bantuan." Begitu ibuku selesai bicara, kakakku langsung merobek jaring itu tanpa ragu, dan memeluk monyet gunung hantu itu. Ia bahkan tidak bisa berjalan beberapa langkah, dan langsung membuka celananya di tempat. Aku menatap langit dengan linglung. Ibuku memalingkan wajahnya sambil terisak. Ia terus menggumam, "Hanya sekali ini saja, terakhir kali." Ibuku tidak menyangka kakakku akan mengingkari janjinya. Ia kembali tenggelam dalam kenikmatan bersama monyet gunung hantu. Suara-suara ribut di kamar barat semakin keras. Monyet gunung hantu itu tertawa menggoda, meniru seorang wanita cantik. Kakakku sampai tergoda untuk terus bermalas-malasan di tempat tidur. Ibu seperti kerasukan. Ia melewatiku dan memintaku untuk meminta bantuan Paman Liu lagi. Aku menolaknya mentah-mentah. Monyet gunung hantu itu berteriak seperti itu, bukan hanya untuk menyenangkan kakakku dan mengambil jingyuannya, tapi juga untuk memprovokasi kami. Mendengar penolakanku, ibuku menjadi marah. "Dasar jalang tak tahu malu. Kalau bukan karena etika dan moral, apakah kakakmu akan mencari monyet gunung hantu itu? Kenapa kau tidak belajar darinya? Bahkan seekor binatang lebih baik darimu." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut ibuku, aku membuka mata lebar-lebar karena tak percaya. Ia terus menunjuk hidungku dan memaki. "Apa kau yang memanggilnya saat naik gunung beberapa hari yang lalu? Kenapa justru Yaozong yang mengalami hal ini?" Tiba-tiba, aku hampir tidak bisa mendengar suara di sekitarku. Pemandangan di depanku perlahan menjadi kabur dan terdistorsi. Hanya wajah ibu yang penuh amarah yang semakin jelas. Ia begitu dekat denganku hingga aku merasa sesak napas. Saat itu, terdengar jeritan dari kamar barat. Sebuah bayangan panjang melompat keluar jendela. Monyet gunung hantu itu menggigit sebuah jari. Darah mengalir hingga ke bahunya. Ibuku tertegun seperti patung. Ia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya tersadar. Ia mengambil besi dari sudut ruangan dan memukulnya. Setiap kali, monyet gunung hantu itu menghindar dengan lincah. "Binatang sialan, beraninya kau menggigit jari anakku. Aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, ia menatapku.